Kita putuskan ke-6 yaitu menjadi 4,75%. Halo Sobat Ekonomi. Halo Sobat Ekonomi, isu kebijakan, suku bunga acuan atau BI Rate kini menjadi topik hangat. Berdasarkan unggahan resmi Bank Indonesia pada September 2025, BI Rate diturunkan kembali sebesar 25 basis poin menjadi 4,75%. Selain Bank Indonesia, Kementerian Keuangan juga menegaskan komitmen menjaga koordinasi fiskal moneter agar penurunan BI Rate ini memberikan dampak positif terhadap pembiayaan sektor real. Nah, mari kita pahami dulu teorinya. Kebijakan suku bunga merupakan bagian dari kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, menurut teori makroekonomi klasik ini, hubungan antara suku bunga dan investasi itu justru bersifat negatif. Artinya, ketika suku bunga turun, biaya pinjaman itu menjadi lebih rendah, sehingga dunia usaha dan para investor itu lebih terdorong untuk menanamkan modalnya. Tetapi sebaliknya, ketika suku bunga naik, investor itu cenderung akan lebih menurun. Nah, hal ini dijelaskan juga dalam model ISLM, di mana penurunan suku bunga itu akan menggeserkan kurva IS ke arah kanan yang menandakan peningkatan output dan investasi. Sementara dalam model pertumbuhan Charles-Schwab, peningkatan investasi berarti bertambahnya modal dan output jangka panjang. Jadi, penurunan BI Rate itu bisa diartikan sebagai langkah ekspansif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, efektivitas itu akan lebih kuat jika didukung dengan kebijakan fiskal pemerintah yang tepat dan pengelolaan APBN yang sehat. Metro TV dan Kompas TV juga turut menyoroti hal ini. Bahkan Menteri Keuangan juga berjanji tidak akan ada lagi perang bunga dan bunga akan cenderung turun. Dari analisis Krisnago dan Elsonlo menyebutkan bahwa penurunan suku bunga membuat biaya pinjaman perusahaan lebih murah, mendorong ekspansi usaha, dan investor pun beralih dari deposito ke aset beresiko seperti saham dan properti. Sektor properti menunjukkan pertumbuhan permintaan naik hingga 10-18% secara tahunan setelah Bank Indonesia pangkas suku bunga beberapa kali hingga level 5%. Hal ini tercatat oleh analisis dari Indobagger yang menyarankan saat tepat masuknya saham dan propertinya. Namun, kebijakan ekspansif ini tidak lepas dari risiko yang perlu diwaspadai. Seperti dijelaskan oleh Elsonlo, di mana penurunan suku bunga dapat menyebabkan arus modal keluar atau capital outflow. Karena investor asing mencari negara dengan bunga yang lebih tinggi, ini bisa menekan nilai tukar rupiah. Maka BI harus tetap menjaga keseimbangan antara pelonggaran moneter dengan stabilitas nilai tukar dan inflasi. Analisis Alif Tayo juga mengingatkan kita akan dampak kebijakan ini terhadap ekonomi Indonesia. Nah, dapat disimpulkan bahwa kebijakan BI menurunkan suku bunga adalah langkah stimulus yang tepat asalkan dijaga dengan pengawasan yang hati-hati serta koordinasi yang kuat antara otoritas moneter dan fiskal. Ini membuktikan bagaimana teori ekonomi makro diterapkan di dunia nyata. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa di analisis isu berikutnya.